Wah, enak ya punya travel untungnya gede gitu. Dari satu sisi gelap ini bukanlah kebahagiaan, ini adalah rasa luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sobat Baitullah semuanya? Ya semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di episode kali ini kita mau santai-santai ya berbincang. Temanya adalah sisi gelap dan sisi terang dari travel umroh yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Nah, kenapa Bang Isa mau bahas ini? Karena lumayan banyak yang nge-DM, yang nanya-nanya, Bang, bagaimana caranya bikin travel? Wah, enak ya punya travel, untungnya gede gitu. Bang, bagaimananya cara bisnis travel ajarin dong. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya Bang Isa kampung, mungkin ya pertanyaan ini mereka belum paham nih. Mereka belum tahu secara lengkap apa sih yang terjadi dalam travel umroh itu. Mungkin banyak orang berpikir ya, travel umroh tuh untungnya gede. Ya, apalagi jamaahnya banyak gitu, untungnya gede. Atau juga ya pokoknya enak-enak lah, pokoknya janji-janji surga gitu ya, surga dunia ya. Pokoknya duitnya banyak gitu, jamaahnya berangkat duitnya banyak gitu. Nah itu kan mungkin isu-isu atau yang cukup banyak beredar bagi di teman-teman semua, sobat Itola semua. Nah di episode kali ini Bang Isa mau bahas secara umum aja ya, secara umum dulu. Belum bisa bahas detail karena pasti akan sangat panjang. Jadi secara umum pengalaman Bang Isa ya, ini murni pengalaman, bukan Bang Isa paling tahu, paling jago, paling pintar, enggak, ini murni pengalaman aja. Dan pendapat Bang Isa bisa salah, bisa benar ya, bisa benar, bisa salah. Jadi ini murni pendapat saya karena kurang lebih 6 tahun ya sudah berkecimpung di dunia travel umroh. Oke, sobat Baitullah ya, travel umroh ya, kalau Bang Isa boleh kasih apa ya, ini sebuah pekerjaan yang luar biasa ya, pekerjaan luar biasa membantu jamaah, membantu tamu-tamu Allah untuk berangkat ke Baitullah. Itu dari sisi akhiratnya ya balasannya adalah surga. Karena apa? Karena banyak sekali pahala yang bisa didapatkan. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita membantu atau kita menunjukkan suatu ibadah kepada orang lain dan orang itu melakukannya, maka pahalanya sama, 100% sama pahalanya. Dari sisi dunia kita bicara masalah profit, karena ini muamalah, ini bisnis, pasti bicara masalah penghasilan atau profit. Nah, dari sisi profit, apabila travel umroh itu bisa mengelola, ya bisa marketing, bisa mempromosikan paketnya, terus bisa mengelola keberangkatannya, sehingga akan menjadi profit gross atau sebuah profit ya dari setiap tax atau satu orang jamaah per keberangkatannya. Nah, nanti akan dihitung lagi ya. Nanti apabila ada gaji-gaji atau sewa atau biaya-biaya lain itu kan bisa dihitung lagi. Tapi kalau dari segi keberangkatan, setiap keberangkatan itu kalau kita sudah bikin paket keberangkatan itu akan ada untung dari keberangkatannya. Untung dari per satu jamaah keberangkatan. Ya, kenapa Bang Isa vulgar membicarakannya untung ya? Karena memang ya sudah pasti ada untung, sudah pasti ada untung. Nggak mungkin travel umroh tuh nggak ada untung gitu. Nah, cuman masalahnya yang di benak masyarakat ini untungnya gede gitu kan. Kerjaannya enak, jalan-jalan terus, umroh gratis, ya kan? Terus enak gitu, jamaahnya banyak gitu. Itu kan yang luarnya aja, yang enak-enak aja yang dilihat ya. Nah, Bang Isa mau kasih tahu ya dari satu sisi gelap. Gelap ini kan hitam ya. Jadi Bang Isa mau kasih unjuk atau spill ya, sisi-sisi ini bukanlah kebahagiaan. Ini adalah rasa luka ya, atau juga ini bisa mengarahkan kepada balasan-balasan yang didapatkan kalau kita tidak melakukan ini dengan benar ya. Jadi luka-luka ya, kita bicara masalah sisi gelap tentang luka yang ada di travel umroh atau menjadi pensiar Baitullah. Ya, iya kalau Bang Isa boleh spill ya itu tidak mudah, ya tidak mudah. Dan untuk memasarkan umroh ini beda ya. Bang Isa kan pernah di insurance, pernah di properti, pernah juga di bisnis lainnya. Ini berbeda. Travel umroh ini beda. Travel umroh ini adalah sebuah jasa ya yang dimana jasanya itu untuk mengakomodir ini kita butuh berkoordinasi dengan banyak pihak ya. Baik itu pihak muasasa, pihak hotel, pihak maskapai, regulasi-regulasi Arab Saudi, regulasi pemerintah ya, yang notabene ini adalah apa ya, sangat sangat cepat perubahannya ya, sangat cepat perubahannya. Jadi sobat Baitullah memang di sini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi ya. Ini berbicara sebagai travel umroh ya, sebagai peziarah Baitullah, yaitu adalah kita harus punya mental yang kuat
Ya harus punya mental yang kuat. Kalau nggak punya mental yang kuat, bisa wassalam di sini, bisa berhenti di sini. Mental ini dalam arti apa? Mental ini adalah sebuah pendirian yang teguh ya untuk menjalani pekerjaan atau bisnis. Apapun yang terjadi, ya kasarnya apapun yang terjadi itu akan terus gitu ya. Jadi jangan hanya dilihat dari profitnya, jangan hanya dilihat dari angka-angka yang akan didapatkan kalau akan menjalankan ini. Tapi lihat juga pengorbanannya. Ini banyak sekali pengorbanannya, waktu, tenaga, pikiran, materi. Ya belum lagi mengalami penolakan-penolakan, belum lagi terjadi perubahan-perubahan kebijakan. Ya kita harus siap gitu. Kita harus siap ya. Ada sebuah tagline yang Bang Isa dapatkan dari seorang senior. Dia bilang kalau kalian mau fokus atau berada di travel umroh ini, kalian harus mau menukarkan jiwa kalian di sini ya, menukarkan hidup kalian di sini. Jadi di sini ini bukan hanya sekedar bisnis, bukan, tapi ini adalah bagaimana kita benar-benar menjiwai, menjalani dengan sepenuh hati gitu. Jadi kalau bukan bicara masalah untung rugi lagi sebenarnya, kalau bicara masalah sisi gelap ini luar biasa, dinamikanya sangat luar biasa. Ya sangat luar biasa. Bahkan ya misalnya orang sudah daftar itu bisa nggak jadi berangkat karena perubahan-perubahan atau karena cancel dan lain sebagainya. Untung rugi di sini tuh sangat tinggi fluktuatifnya. Belum lagi hotel yang kadang-kadang cancel, belum lagi visa yang kadang-kadang naik, transportasi kadang-kadang naik. Intinya dinamikanya sangat luar biasa. Dan juga di sini Sobat Baitullah ya, antara surga dan neraka ini beda-beda tipis. Kenapa Bang Isa bilang beda-beda tipis? Ya, karena Bang Isa nggak tahu niat orang ya. Kita hanya bisa melihat dari zohirnya. Tapi kalau niat kita benar lurus, ini insya Allah akan jadi pahala yang luar biasa. Cuman kalau emang niat kita buruk di sini, ini tinggal selangkah lagi menuju azabnya Allah atau nerakanya Allah. Karena apa? Karena yang dia zolimi bukan lagi rakyat, bukan lagi masyarakat, bukan lagi penduduk Indonesia, tapi tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah yang Allah sudah takdirkan untuk ke Baitullah, tapi dilayani dengan tidak sesuai dengan akadnya atau dilayani dengan seenaknya, dilayani dengan dizolimi seperti itu. Itu sangat hati-hati. Maksudnya ini apalagi kalau kalian ya banyak ya travel-travel tuh yang sudah berkembang, yang sudah apa namanya bagus, banyak jamaahnya, tiba-tiba banyak ya Bang Isa nggak usah sebutin deh, banyak yang tergelincir ya misalnya uangnya dipakai buat apalah, dipakai buat batu bara, dipakai buat bisnis lain, akhirnya bisnis lainnya rugi, uang jamaah kepake. Nah semoga kita semua ya, semoga Bang Isa dan kita semua dijauhkan dari hal seperti ini. Nah ini sisi gelapnya. Jadi jangan hanya lihat sisi terangnya, nanti Bang Isa bahas sisi terang ya. Sisi gelapnya ini nggak mudah. Ini sangat tidak mudah gitu. Menjalani ini butuh materi, butuh pengorbanan, butuh mental, butuh ketegasan, butuh kekuatan. Nggak mudah gitu. Bukan berbicara yang enak gitu. Ayo kita bikin travel ya, ya bikin kantor, kita promo banyak jamaah, terus jamaah balik. Alhamdulillah selamat gitu. Akhirnya dapat profit gitu. Nggak begitu. Nggak begitu ya Sobat Baitullah. Jadi ini terus terang aja ini pengalamannya seperti ini. Mungkin Sobat Baitullah kalau ada pengalaman lain boleh deh, boleh komen-komen. Ah, ini udah cukup lah ya. Nanti mau dibahas lagi kita bisa lebih detail lagi. Masalah sisi terangnya. Jadi memang sisi terangnya itu Sobat Baitullah ya, per jamaahnya itu memang kita mendapatkan travel itu mendapatkan untung. Tapi untungnya itu nggak akan makan sendiri kok. Ada buat operasional kantor, ada buat sewa, ada buat gaji karyawan, ada buat gaji-gaji agen, komisi cabang yang sudah bekerja sama. Jadi jangan dikira misalnya ada sebuah brand Best Travel misalnya, alhamdulillah gitu ya, tiap hari ada keberangkatan. Untungnya banyak. Jangan dikira itu untungnya buat satu company gitu. Itu bisa buat cabang, bisa buat agen, akuisisi buat promosi lagi, atau mungkin buat biaya-biaya lain, biaya promosi dan sebagainya. Jadi apa ya? Kalau dibilang untung belum tentu juga untung sih bener. Kadang-kadang tuh ada biaya-biaya tidak terduga gitu, biaya tidak terduga di sana ya kadang-kadang. Ya, kalau di-spill, kalau mau lebih detail lagi ini banyak banget deh, banyak banget yang mau dibahas gitu. Cuman kan ya kalau namanya pengalaman kan ya nggak semua orang tahu gitu, nggak semua orang tahu. Jadi intinya kalau secara umum memang ada profitnya dan memang kalau profitnya itu cukup tinggi, ya cukup besar lah, cukup besar. Tapi juga resikonya besar. Resikonya juga besar karena bisa jadi gagal berangkat, bisa jadi tidak berangkat, ditipu, apa segala macam. Resikonya besar gitu.
ya. Untungnya cukup besar Bang Ihsan bilang. Untuk satu jamaah kayak agennya Bang Ihsan ya, agen resmi MBS. Kalau kalian daftar boleh hubungi admin kita ya, ada di deskripsi. Itu satu orang agen pensiar Baitullah kita, agen resmi MBS, minimal itu ujurnya 1.500.000. 1.500.000 sampai 3 juta satu jamaah itu. Anggap paket yang dijual 25 juta, dapat untung 1.500.000. Berarti kan berapa persen tuh? Kurang lebih 8% ya, 9% lah ya. Profit mana yang affiliate? Oke lah, affiliate juga berapa? 9% ya. Tapi ini ya tinggi karena kan harganya 25 juta. 25 juta dapat 1.500.000. Dan ini produk umroh yang tiap hari itu keberangkatan umat muslim, Masya Allah, di Indonesia ya. Masyarakat Indonesia banyak banget umat muslim ya. Dan yang baru umroh itu baru 3%. Yang baru umroh itu baru 3% sampai 4% di seluruh Indonesia. Jadi masih ada 96% yang belum umroh kayak gitu. Dan yang sudah pernah umroh itu bisa umroh lagi, bisa haji lagi gitu. Jadi masyarakat, Masya Allah, ini marketnya sangat luar biasa. Marketnya sangat luar biasa ya. Makanya di travel umroh ini guru-guru Bang Isa, senior Bang Isa bilang kalau di travel umroh itu yang menang itu akan yang bertahan. Jadi yang menang itu adalah yang bertahan. Kalau dia nggak bertahan ya sudah. Yang menang dia akan bertahan dan dia akan mengendalikan pasar ya. Kalau dari sisi teorinya itu seperti itu. Jadi itulah sisi terangnya sedikit Bang Isa spill ya. Tapi sisi terangnya bahagia ya, bahagia. Kita melayani jamaah itu Masya Allah tabarakallah ya. Kalau emang kita misinya melayani umat, di sini ada kebahagiaan tersendiri. Anggaplah jamaah kecewa dengan pelayanan kita, anggaplah seperti itu. Tapi kita nggak mau seperti itu ya. Anggaplah seperti itu. Ya itu nggak masalah, karena kita memang udah kita berusaha sebaik mungkin. Ya namanya qadarullah, kita nggak tahu mungkin jamaah kecewa, ya sudah, mau kayak gimana. Ya kan? Yang penting kita sudah melaksanakan terbaik mungkin dan kita melayani tamu-tamu Allah dan kita mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ada kebahagiaan di sini, ada kesenangan di sini ya. Ya, di sini dinamikanya luar biasa, tapi juga ada apa ya? Ada kebahagiaan emosional di sini. Ya, seperti itulah. Mungkin itu saja dulu ya. Bang Isak mau ke dokter gigi dulu nih. Bahas apa? Komen ya, komen. Terus kalian follow, subscribe, share dan kirim ke teman-teman kalian ya, sobat itulah. Oke, kalian bertanya Bang Isak menjawab. Kita bahas apa lagi nih?